DPD JPKP Banyuasin terus berbuat, sesuai slogannya pengabdian tanpa syarat. Kali ini JPKP mendampingi santri yang mendapat beasiswa ke Turki namun terbentur dana akomodasi keberangkatan ke sana pada tanggal 26 Mei tahun 2022 nanti. Indo Sapri didampingi Sekretaris Budi Setiawan turun langsung dalam proses pengumpulan dana. Indo Sapri sangat merasa bangga sebagai warga Banyuasin khususnya warga Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur. Dirinya kaget sekaligus bangga ternyata ada dari desanya orang yang hafiz Quran bahkan mendapat beasiswa ke Turki. Semoga adinda kami M. Arif Munandar bisa berangkat dengan lancar selamat sampai tujuan. Untuk pengumpulan dana kami akan perjuangkan sesuai kemampuan kami, tegasnya. Kami kesini dalam rangka mengasih proposal untuk keberangkatan ke Turki. Ke Turki ya? Karena saya sebagai santri Sulaimania mendapatkan beasiswa ke Turki. Tapi kalau untuk uang pemberangkatannya ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung oleh kita sendiri kan, atau dari proposal yang didapatkan. Kalau untuk dana dibutuhkan untuk berangkat ke sana itu khusus untuk PP pulang pergi kan, 14 juta beserta dari uang tiket, uang baju alma mater sama koper dan acara wisuda. Dan kalau untuk menggunakan dana sendiri mungkin belum mampu kan. Karena 14 juta itu termasuk besar bagi kami. Jadi butuh bantuan dari pemerintah atau bupati, orang-orang yang memiliki ya. Kalau untuk keberangkatan itu selama 3 tahun kontraknya. Bisa jadi ditambah untuk ngajar. Soalnya di situ selesai dari pelajaran di sana selama 3 tahun, kami sebagai santri Sulaimania itu tidak akan dilepas. Disuruh ngajar untuk beberapa negara kan. Karena Pondok Sulaimania ini bukan pada satu negara saja. Banyak dia ada semua negara, bahkan seluruh dunia ini hampir penuh untuk Sulaimania kan. Jadi kami mungkin disuruh ngajar, tenaga kerja guru itu dibutuhkan untuk ngajar di negara-negara lain atau pulang ke negara Indonesia sendiri. Untuk keberangkatan santrinya, kalau untuk semua Indonesia mungkin saya nggak tahu, bahkan lebih dari 300-an. Tapi kalau untuk di Medan itu dari Sumatera udah ngirim santri besar 38 santri untuk dikirim ke Jakarta untuk keberangkatan ke Turki. Dari Banyuasin ke sana? Dari Banyuasin ya mungkin saya sendiri. Dari Banyuasin terpilih kita untuk keberangkatan santri Sulaimania ke Turki itu memiliki proses atau ujian-ujian yang dilewati. Seperti awal pertama masuk itu prahtafis. Itu mereka harus belajar Quran. Selama pembelajaran Al-Quran itu mereka diselangi dengan ujian. Kalau mereka lulus dari ujian, mereka baru naik ke tahap atasnya, yaitu tahfiz. Nah, di tahap tahfiz ini mereka menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz ya pastinya kan. Nah, kalau mereka udah selesai menyelesaikan 30 juz mereka, baru mereka masuk ke tahap atasnya, yaitu tadris. Yaitu tadris ini belajar kitab, mempelajari kitab-kitab yang memang udah ada basis dari pondok. Nah, selesai mereka belajar kitab, mereka mengikuti ujian lagi. Baru nanti mereka mendapatkan nilai untuk layak pergi ke Turki. Nah, mungkin dari situ sedikit dari wawasan Pondok Sulaimania. Baik, artinya prosesnya sepanjang untuk bisa terpilih ya. Pada hari ini melakukan pendampingan terhadap santri Sulaimania yang berada di Medan. Kebetulan Muhammad Arif tersebut adalah putra Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin. Tentu di sini kami selaku tokoh masyarakat Kabupaten Banyuasin yang berdomisili di Desa Lebung yang merasa bangga. Ternyata Desa Lebung itu memiliki aset SDM yang menurut kami unggul di bidang Islamnya. Pada saat ini juga kami hadir di Kabupaten Banyuasin itu melakukan pendampingan pengajuan permohonan dana untuk keberangkatan adik kami Arif tersebut ke Turki. Mudah-mudahan harapan kami juga pemerintah Kabupaten Banyuasin itu dengan adanya proposal yang kami masukkan pada hari ini juga itu tergugah hatinya untuk melakukan bantuan dana sesuai dengan permohonan proposal tersebut. Dan ini bisa jadi menurut hemat kami bahwa patut Kabupaten Banyuasin tersebut adalah menjadi kebanggaan yang memiliki
putra Desa Lebong, salah satunya di Kabupaten Banyuasin ini, yang memiliki SDM menurut kami. SDM yang selama ini kami berpikirnya tidak ada yang seperti ini. Nah, itu. Maka ke depan apapun yang namanya bentuk dari adik kami Arif tersebut untuk melakukan tahapan-tahapan menggali ilmu yang lebih dalam, ini pastinya kami akan mendukung 100%. Dan sekali lagi tentu kami merasa bangga ya. Yang jelas kami putra Desa Lebong yang berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki aset ya, santri dari pondok pesantren itu Sulamania yang ada di Medan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keberangkatan tersebut di tanggal 26 nanti itu kita sama-sama berdoa semoga adik kita Arif ini diberikan keselamatan dalam menuju ke negara Turki. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan terpilihnya Ananda kita ini berangkat ke Turki ya. Sebagai orang tua tentunya bangga, dan seperti apa harapan supaya apa ya, keberangkatan lancar dan sebagainya seperti itu. Ya, saya sebagai orang tua memang sejak dari awal dia masuk tahfidz Al-Quran itu memang saya sama-sama berencana dia kan punya prestasi memang di antara 6 anak saya. Memang yang namanya M. Arif ini satu-satunya luar biasa kalau IQ ya. Akhirnya dia memilih untuk memasuki tahfidz Al-Quran. Itu pun juga pada waktu masuk ke tahfidz Al-Quran saya pun juga masih belum percaya. Setelah dimasuki mengikuti tes sebanyak orang lebih kurang 870 orang pada waktu di Palembang, itu akhirnya dari 870 tersebut cuma lulus orangnya 16. Nah, makanya saya pun juga turut mengatakan bahwa anak saya itu ikut bukan berarti hanya disogok ataupun bagaimanapun juga. Akhirnya saya restui karena di situ ada lagi kata-kata di sana apabila lulus di Palembang ini, makanya andaikan 37 sudah selesai, akhirnya akan dikirim ke Turki. Makanya saya antusias, kepengennya kalau begitu ingin anak saya itu dikirim. Akhirnya sampai saat ini kebetulan sampai diselesaikan 37 itu tepat pada waktu ini dan sekarang di tahun ini selama lebih kurang kalau 4 tahun di tahfidz Al-Quran di tahun 2022 ini dia akan giliran tetap dikirim. Dikirim ini tidak begitu banyak karena di Sumatera Selatan ini ada berapa pesantren, di Palembang kemarin itu, setelah itu di Sarangun di Medan. Di Medan pemilihan terakhir itu. Pemilihan terakhir di Medan makanya dapat orang 38 santri ini saat ini akan siap akan dikirim untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi itu saja, makanya sampai saat ini saya ini agak terbentur dana, makanya di situ ada petunjuk dari ABI ataupun dari guru-guru yang tersebut, makanya boleh dana itu minta dibantu dengan apart pemerintah Kabupaten Banyuasin. Maka hari ini saya hadir bersama anak saya untuk boleh dikatakan saya ingin minta bantuan begitu. Aku kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya ucapkan ribuan terima kasih.